mungkin di antara ya adik-adik di sini juga tahu. Iya. Saya dulu mengundurkan diri ya pas jam 3 Januari. Oh iya, jam 3 subuhnya Pak ya? Gitu. Ya, Januari. Jadi betul tahajud, Pak Obang mengundurkan diri. Dalam rangka kalau menghitung 5 jam lagi. Iya, 5 jam lagi ya. Saya menghadapi Balkades, saya langsung mengundurkan diri. Tapi bagi saya, ya langsung aja. Inilah yang terbaik bagi saya. Ya, dari ini salah saya udah itu aja Pak. Ngaku aja seperti banyak. Iya benar. Itu buat apa itu banyak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ini podcast pertama di Petir Kreatif. Kita undang salah satu orang nomor satu di desa Petir Hilir, Bapak Kepala Desa Bapak Obang Sobari Haji Obang Sobari. Tulisan siang Pak. Selamat siang. Coba buka lalu Skype Pak ya, make rada Bebas. audiona rada saya gitu. Sehat ya Pak ya, pandeminya Pak? Alhamdulillah. Ya. Pak Obang teh kita paku salarasna paku baru tapi rasa lama kan. Rasa lama gitu kan. Pertama ngajabatnya tahun berapa? Saya menjabat pada tahun 2008 pas 11 Maret itu pas dilantik 11 Maret 2008 sampai 2014 10 Maret ya. Jadi 6 tahun bulan ketika itu. Dan memang ketika pergantian tahun sebelumnya memang kalau yang dulu itu menjabat pas Pak Nandang Ahmad Khalid itu 5 tahun. Jadi pas bagian saya kebetulan sama rata se-Kabupaten Ciamis 6 tahun. Nah, berarti ada apa? Ada ini masa jabatannya, ada perpanjangan masa jabatan 1 tahun ya? Bagaimana? Iya, jadi perubahan peraturan Bapak Bupati. Memang yang dulu ada 6 tahun juga pada kala itu, ada juga yang 5 tahun. Memang dulunya itu kepala desa itu menjabat 8 tahun. 8 tahun. Kalau sekarang ya untuk sekarang ya se-Indonesia, ya. Se-Indonesia seluruhnya itu untuk masa jabatan kepala desa itu 6 tahun. Boleh berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah atau istilahnya kaslang. Oh ya, berarti misalkan bisa lebih dari 2 periode gitu Pak? Bisa sampai 3 tahun asal di NKRI. Iya betul. Jadi walaupun sekarang saya menjabat di sini sudah 2 kali, lantas ke Papua juga bisa. Oh bisa. Tapi habis di Papua kalau ada umur ke sini sudah tidak bisa. Oh tidak bisa lagi. Oh berarti harus pindah ke. Jadi langsung sekarang secara NKRI. Ya. Jadi sekarang kan ada undang-undang desa. Ya. Ya tahun 2014 kalau nggak salah itu. Jadi masa jabatan kepala desa seluruh NKRI boleh menjabat 3 kali selama 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 6. Oh iya. Bapak kan setelah menjabat itu kan tidak menjabat itu berarti 1 periode ya Pak? Iya. Tidak menjabat kan 1 periode. Nah, kenapa Bapak memutuskan untuk mencalonkan diri lagi gitu di Pilkades yang tahun sekarang gitu Pak? Jadi kalau ya secara jujur saja saya berinisiatif ya, secara pribadi memang bukan saya jadikan. Biasanya kalau di kepala daerah ya. Seperti bupati, gubernur, ikut presiden itu harus berbicaranya dengan partai politik. Ya. Tapi kan kalau di kepala desa itu enggak. Ya. Jadi ya saya jujur saya secara pribadi sebagai warga Petir Hilir, Ya. Gitu yang dulu memang saya telah menjabat sebagai kepala desa. Ya saya juga bukannya ingin apa, bukan mau apa. Ya.
gitu. Tapi ya berhubung melihat kenyataan Desa Petir yang memang oleh anak-anak muda juga kesaksian semuanya, Iya. gitu. Jadi saya juga yang merasa terpanggil dan saya kala itu ya mencoba mencalonkan diri, bukan dicalonkan oleh siapa-siapa. Ya, bukan berarti tidak ada kepentingan politik tertentu ya Pak? Tidak Ya. bebas, saya bebas. Ya. Karena saya juga kan ya semua orang juga saya saja tahu kepada saya tidak berbasic atau apa-apa ya. Apakah saya tadinya itu adalah pengurus parpol atau apa? Ya meskipun ya cuman adem-adem saja, gitu. Tapi ya insya Allah gitu kalau dengan partai-partai atau parpol tertentu mungkin kata orang sih dekat dengan anu, saya dekat dengan partai anu, memang itu logika, gitu. Secara logis saja. Memang saya juga kan pada akhirnya gitu kan, memang di negara Indonesia ini kan negara berdemokrasi, gitu. Jadi dengan tumbuhnya beberapa partai, jadi saya juga mengikuti alur perkembangan masalah gitu atau istilah malah lalajo di partai politik. Iya benar. Laras. Jantan kan mutlak ya Pak ya kemarin terpilih gitu. Iya. Alhamdulillah mutlak terpilih dan sebenarnya mah suaranya mah beda dikit ya Pak ya. Iya ya beda, tapi bagi saya nggak jadi masalah kalau dunia demokrasi. Iya. Kalau dicontohkan dengan desa yang lain ya gitu, ngobrol aja saya dengan kepala desa berturut-turut Cikupa gitu. Cikupa kalau nggak sih itu Banjaranyar kalau nggak salah kecamatannya. Nah itu berturut-turut 3 kali ya, perolehannya memang dari awal segini, periode ke-1 di sini, periode ke-2, periode ke-3 dia juga di bawah saya, di bawah 100 ya. Enggak Pak, Tapi nggak jadi masalah gitu bagi dunia demokrasi. Iya, beda-beda satu pun nggak apa-apa Pak. Kan kalau lihat di Nasol itu Iya. Itu kebetulan kalau di Nasol itu ya teman saya. Iya. Kalau di istilah dulu saya nyangka Kecimpringi itu dia memang dengan umur saya jauh. Iya. Gitu, tapi sekarang dia ya terpilih cuma beda satu. Beda satu. Iya, beda satu. Tapi dan mutlak. Mutlak Pak. Gitu. Maka tidak jadi masalah gitu, yang penting legowo di masing-masing kontestan. Iya. Gitu, anu penting memang kalau sebelum juga dicalonkan itu kan tadinya dalam persyaratan atau dalam proses itu ada istilahnya kalah menang itu sudah biasa, atau rela kalah siap menang siap kalah. Jadi sportivitas sebagai calon dan kedewasaan dalam tadinya akan memimpin desa ya. Bapak kan menang ya sekitar 200 suara ya kayak 146 suara. Nah, sebenarnya itu teh strateginya apa atau harus tiap TPS harus menang gitu atau berapa TPS yang ditargetkan harus menang gitu? Jadi kalau saya itu maksud saya tidak tadinya kan gini gitu. Jadi dalam situasi kayak kemarin diberi tempo pilkades iya langkah pemunduran itu, jadi istilahnya plus minusnya terasa sekali. Iya. Gitu. Nah, ya memang kalau melihat sekarang secara skup Kabupaten aja gitu, jadi dalam istilah cuman di bawah 40% dari 100%, kalau nggak salah 40%. Ya. Calon kepala desa incumbent juga kalah. Gitu. Memang dari 40%? Iya, 40. Jadi 40% yang menang. 40% sisanya yang kalah. Gitu. Jadi kalau ditelaah gitu dan dilihat-lihat, jadi proses waktu penundaan, jadi kan masyarakat robah. Iya. Gitu. Maklum, yang namanya juga ya tidak terlepas pemilihan kepala desa itu ada ekses politiknya kental. Iya. Itu tetapi yang menjadi masalah gitu kalau saya curahan ya ikut curah sama calon kepala desa incumbent atau yang pernah 2 kali, yang pernah 1 kali. Jadi di dalam waktu tertunda-tunda itu semangatnya juga langsung menurun. Iya, benar ya. Iya ya gitu. Jadi sekarang semangat, wah, pas semangatnya diurung. Iya. Gitu. Apalagi 2 kali ya Pak ya? Iya, kan kalau di Kabupaten Jambi sampai 2 kali. Iya.
Jadi ya kemungkinan selain nasib, Ya selain Ya. nasib, benar, Pak. selain nasib ya kalau dulu kan prediksi saya juga gitu kalau melihat gitu, kalau melihat saya sendiri di desa Petir ya, kalau begitu tidak ada penundaan, Ya. ya insya Allah perbedaan jauh. Ya. Insya Allah saya yakin Hmm. gitu ya, menurut tim saya yang ada di lapangan gitu. Jadi dengan adanya penundaan banyak yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Ya. Oke lah, kedepannya berarti ya tinggal melaksanakan tugas sih Pak ya. Nah, ngobrol-ngobrol masalah tugas nih Pak. Langkah kedepannya Pak gimana? Sudah ada ini kah apa rancangan gitu ke depan Pak, langkahnya mau kayak gimana? Jadi kalau desa itu memang ya, kalau dalam kampanye mungkin segala juga dapat dikatakan Iya. gitu. Karena dalam istilah kampanye tidak diberi bahan. Maksud tidak diberi bahan, kalau kampanye itu harus diselaraskan atau disinergiskan dengan visi misi kabupaten kan enggak? Iya, Nah, benar. gitu. Jadi bebas. Iya, bebas. Dalam artian bebas. Bebas. Tapi memang ya secara logis harus terukur. Gitu. Jadi cek istilah mah ulah nyawang terlalu mengawang-awang, Iya. tapi yang sederhana. Itu makanya bagi kami kalau tidak salah ya untuk dalam menjelang pilkades di desa Petir itu kagak ada istilahnya saya mau anu ya, yang penting mari kita sinergiskan dari Sabandini bagaimana caranya desa Petir sebagai desa termaju di kecamatan Barengge. Iya, iya. Terus kan gini Pak ya, ngomong sinergis nih Pak, ya kan sinergis gitu kan. Dari pemilihan kemarin kan ada ini Pak, ada yang kalah. Yang kalah itu kan ada yang satu incumbent gitu kan, ada yang satu yang pesaing terdekat nih Pak, ya kan. Nah, dalam mensinergiskan dengan orang-orang yang kemarin kalah di pilkada ini gimana Bapak caranya? Cara Bapak tuh kayak gimana? Jadi Mereka kan termasuk tokoh juga gitu Pak di masyarakat gitu kan. ya tapi kan itu emang yang ditokohkan atau mengaku sendiri. Ah, iya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi jangan-jangan saya sebagai tokoh ternyata anu percayanya kagak ada. Iya, Gitu. betul. Jadi bagi saya gitu. Jadi kan mungkin di antara ya adik-adik di sini juga tahu. Iya. Saya dulu mengundurkan diri ya pas jam 3 Januari. Oh iya, yang tidak semuanya Pak ya. Gitu. Ya, Januari. Jadi Betul tahajud, Pak ya, Bapak mengundurkan diri. dalam rangka kalau menghitung 5 jam lagi. Iya, Ya, 5 jam lagi ya. ya. Saya menghadapi Balkades, saya langsung mengundurkan diri. Tapi bagi saya, ya langsung aja. Inilah yang terbaik bagi saya. Ya, dari ini salah saya udah itu aja Pak aku ya. Aku aja seperti mana? Iya benar. Itu buat apa bapaknya? Iya. Iya. Gitu, dah. Jadi silakan saya juga Pak. Buat apa cari rewel? Kan Iya. kalau dari setar Iya. ya istilahnya kampanye damai ya, menuju desa Petir yang dinamis Iya. gitu, makanya ya harus ditonjolkan Iya. atau cek istilahnya wah harus legowo. Iya. Apa sebab itu kan ya kalau ada umur kan 6 tahun itu ada Iya. Gitu. Berarti gini ya Pak, kalau ngitung-ngitung sinergis mah, kalau yang mau sinergis dengan Bapak, ayo kita berjuang sama-sama aja gitu Pak. Iya. Kalau yang nggak sinergis mah, udahlah tinggalin gitu kan. Iya. Jadi apa kan jadinya nanti malah beban menghalang, Beban. gusur-gusur gitu kan Iya. Pak ya. Ya kan jadi kalau saya tuh inginnya gitu ya, sesinergis mungkin. Jadi dalam artian bagaimana caranya desa Petir majunya. Dan kalau hanya sebagai cek istilahnya ngagobrak-gobrak atau kumaha gitu, atau dalam istilah akan mencari kesalahan orang. Iya.
Paling gampang sih. Iya buat apa? Paling gampang kan buat apa gitu kan? Lagi buat apa gitu kan? Muncul istilah melakalisir seseorangnya. Iya. Jadi melakalisir seseorangan, kasih saksi seseorangnya. Iya. Gitu. Padahal dina hal eta diri sorangan oke padahal ngalawan. Iya, gitu. Jadi kalau dulu kan saya sportif aja gitu, jadi pengalaman. Jadi kan saya memang gini ya, pengalaman menang udah, pengalaman mengundurkan diri udah, pengalaman jadi deh. Gitu. Jadi tapi dina waktu pengalaman tidak jadi juga ya dalam tadinya mengundurkan diri, makanya saya apakah saya ini jadi istilahnya lawan desa, provokator desa, saya enggak. Saya enggak. Apa sebab? Ya saya sebab jadi pikiran saya gini. Nanti kalau saya juga jadi kepala desa lagi. Iya. Cuma gitu. Iya, Dan buat apa sih mencari-cari kesalahan orang? Saya juga kesalahan banyak. Iya. Jadi dalam hal itu makanya ya kami pesan kepada adik-adik semua, janganlah dalam istilah bersaing, tapi ya bersaing dengan sehat. Istilahnya kalau misalkan kita kalah mah udah ya Pak ya, jangan ngerecokin yang menang lah gitu maksudnya. Ya, kalau mau mah ayo bersinergis gitu ya Pak ya. Ya apa sih, karena desa ini cuma desa. Iya. Bukan istilahnya bupati, ya, gubernur. Iya. Gitu kan. Sekarang juga kan kalau dilihat dari kemarin ya pilkada serentak juga ya dalam pilgub gitu ya, pilgub. Iya. Ada yang kalah, ada yang menang, silakan aja kan tadi. Gitu istilahnya. Lain protes kalawan. Iya. Protes maka panitia. Iya. Gitu. Jadi kan tidak ada yang disalahkan seharusnya oleh lawan itu, jangan ada yang disalahkan. Yang salah itu masyarakat. iya. Kenapa tidak oleh saya? Iya. Lalu ditanya lagi, saya itu bagaimana? Iya. Saya itu di mana di masyarakat. Iya. Terus kalau mau protes kan ada regulasinya Iya, kan. ada regulasinya. Ada misalnya kan kayak ada apa? Ada panitianya. Iya, terus yang jelas panitia. Yang jelas panitia pemilihan kan itu kan yang paling bisa diprotes itu kan panitia pemilihan Pak. Kan itu dalam jangka tadinya kan berproses dari penghitungan suara di tiap-tiap TPS, dia memutus saksi. Itu semuanya juga ada Iya. saksi. Dan setelah saksi itu kan dibawa ke pleno desa. Iya. Itu kan ya. Padahal itu kan saatnya ya Pak ya. Iya. Saatnya kan kalau dalam levelnya proses itu kan ya kalau sekarang juga kan kalau seperti di pilkada itu kan belum ada pleno model ya kabupaten, ada yang dengar itu kan belum pleno. Ini Iya. kan dibawa ke sidang dulu. Iya. Ternyata sudah hakim memutuskan, udah langsung pleno aja deh. Iya. Itu bahkan dilantik juga cepat. Iya. Gitu. Iya, harusnya harus seperti itu kan nggak usah ngomong di mana-mana lah seharusnya Pak. Iya, jujur aja lah kita harusnya sportif aja. Ada buat apa sih kan ini? Iya. Skala kecil bukan Skala apa-apa. kecil. Yang dirugikan siapakah yang ngurus desa teh kecil Pak tapi real. Iya, jadi kan jadi bermasalahan di desa. Nah, jadi bermasalahan di desa itu bisa langsung. Iya, langsung masalahnya kan dari masyarakat langsung ke desa Pak. Iya, kan jadi langsung. Jadi seolah-olah bukan tidak ada prosedur. Iya. Ya, tapi kan hari di desa begitu. Jadi ya pelayanan terdekat Iya. kepada masyarakat. Tapi bukan pengeksekusi. Iya. Gitu. Jadi kan cuma pelayanan. Judulnya kan. Iya, pelayanan cuma memfasilitasi, Iya. memfasilitasi pelayanan. Pada akhirnya makan kalau misalkan KTP juga kan tetap aja catatan sipil ya Pak. Iya. Soalnya kan kecamatan catatan sipil kan. Jadi kan kalau itu kalau di desa cuma kewajiban desa itu apa sih, keperluan masyarakat? Perlu masyarakat ya. Iya, Melayani lah Pak ya, melayani. Yang penting memfasilitasi. Iya. Jadi langsung ini kemana tanam kan. Tapi ya kalau tidak bisa bisa bantu, bisa dipinta bantu. Iya. Gitu. Jadi cuma masalah tidak. Kalau sekarang ngomong ya masalah KTP. Insya Allah minggu engke. Itu kalau jadi desa petir, disuruh diklasifikasikan atau dipilih mana yang belum punya KTP itu akan diberi surat panggilan. Oh, Gitu. Untuk sekarang memang itu juga proses di kecamatan, tapi itu nanti hasilnya kalau kagak salah itu jadi memang rada ribet nama biasanya dikirim ke lewat pos. Iya, Gitu. Jadi desa udah jangan cek istilah masyarakat mana kadesa teh. Mana ada udah. Iya, ada kumaha ini udah ku pos. Iya.
itu pandemi itu Pak Ipan. Coronanya Pak, corona. Rada iya lamun saur seniman-seniman Sunda mah itu penyakit teu boga duit kenapa? Memang pasti kan gitu kalau tahunnya ada di Jiga atau tadi jadi anu nyanyi ngate orang desa. Namun sababna jadi kan ada desa turun dan turunnya Iya. ada kegiatan geus kudu ditindaklanjuti. Iya. Gitu jadi bener-bener ya mah pas duit pas kudu gawe sibuk. Iya. Gitu. Ini ke pandemi kieu pengelolaan desa kumaha Pak? Hese. Jadi aya pandemik mah jadi aya pengelolaan desa memang jadi anu penting mah nya pikeun kepala desa mah ya pemahaman di masyarakat gitu. Jadi ulah disebarluaskeun misal kena disebut pandemik kan disebut pandemik secara massal. Iya, masa global. Ya global. Tapi anu yang sekarang lagi dihadapi kan skalanya mikro. Dan memang itu kalau mikro kan dari seandainya ada yang terjangkit itu bisa langsung diisolasi baik isolasi mandiri ataupun isolasi secara langsung ke medis. Dan memang di desa juga kan ya saya juga dituntut untuk ya menyediakan isolasi minimal 1 atau 2 ruangan. Itu yang harus adanya apa dari ya seperti keadaan di rumah gitu kan. Kalau keadaan di rumah Berarti harus kayak TV gitu enggak yang penting kasur nyaman gitu kan. kasur nyaman ya tempat tidur lah biasa gitu ada WC Ayo WC ya. gitu terpisah di jangkauan masyarakat luas. Iya. Gitu. Jadi ya harus diberi. Berarti masa pembangunan gini Pak kapan berarti Jadi ayeuna mah bagi-bagi uang kan. Jadi kamu desa yang untuk desa sangatlah sulit kalau berbicara masalah pembangunan. Iya. Gitu. Tapi bagi kami khusus kepala desa itu juga lah santai-santai aja gitu. Bisa-bisanya gitu yang penting bisa setengah bola apa ya. Jadi kalau ke depan ya insya Allah itu kan dan memang jadi kalau bagi saya sekarang kan gini. Jadi untuk sekarang tadinya juga saya tidak mencari dana ke sana sini itu untuk membangun desa tertib. Iya. Gitu kan kalau dulu sama juga dengan ada semua itu yang ada di sini. Jadi dalam arti masyarakat gitu. Jadi kan kalau di desa itu anggarannya itu setahun sebelum. Jadi saya sekarang untuk tahun 2021 cuman melaksanakan yang sudah dirancang di RAPBN dalam tahun 2020. Berarti Bapak mah tahun sekarang mah tinggal menjalankan aja. Iya, menjalankan aja cuman ya kemarin ada itu istilahnya perubahan. Ya. Gitu kan perubahan juga itu anu acan-acan dirubah deui bukan mah tadi sirade. Istilahnya bukan itu memang perubahan atau harus diubah. Jadi kan kalau istilah negara itu kalau jadi perubahan itu setelah ada pencairan ya. sisa Ya. di anggaran perubahan Ya. bisa ditunda. Tapi emang tapi ini anggarannya sama tapi harus dirubah gitu kan? Enggak, jadi anggaran belum cair. Oh, tapi harus dirubah. Tapi ada perubahan. Iya, ada perubahan. Jadi semestinya itu dirubah. Ya. Bukan anggaran perubahan, dirubah. Dirubah. Berarti ya tahun ini Bapak mah cuma ya udahlah jalanin dulu berarti setahun ini mah ya Pak? Ya, setahun ini mah gitulah. Jadi Jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja sampai gimana. Memang dalam tahun ini kebanyakan itu untuk bantuan langsung tunai ke masyarakat desa. Pak merasa ini apa sih berat gitu beban dari kepala desa gitu? Kalau ya jadi gini ya kalau jadi kepala desa gunyang biasa Kan serunya dia gitu. gitu. Jadi masalah runyam gitu. Jadi istilahnya bagaimana menangani. Iya. Itu kalau khusus bagi saya itulah hal memang dia sudah biasa sih. Itu sudah biasa. Kadang-kadang kan gini dia bertanya memang belum tahu. Gitu asal ya diladeni aja gitu. Tapi yang
yang sulit itu apa? Setelah dia diberitahu tidak mengerti, itu yang Iya. yang paling sulit Kayak itu. gitu kan, Pak. Itu yang paling Iya, jadi itu yang menyulitkan. Tapi bagi saya udah dikasih tahu kan, tapi ngerti ini orang. kan saya paling saya tertawa gitu. Iya. Nah, gitu. Kan banyak kan Pak, masyarakat kayak gitu kan Pak, ya harus benar-benar ekstra berarti ya. Soalnya kan Bapak mau berhadapannya langsung Pak. Ya gitulah gitu. Jadi ya kalau enggak berhadapan dengan itu ya udah jangan jadi kepala desa. Iya. Ya itu resiko kerja di desa seperti itu. Jadi kan dulu juga saya bahkan ya kepada rekan-rekan bahkan pernah bilang, apa sih kepala desa dengan kepala daerah? Jadi memang yang paling ringan kata saya gitu, mendingan kepala daerah duit gede, Iya. gaji gede, fasilitas saya gitu kan. gitu bisa diakuin pun negara gitu. Jadi yang masuk bisa disebutkan teranya lantaran gubernur dapil satpam. Iya, satpol. Ayeuna Kepala desa. Bumina di mana? Di pabrik gitu. Tinggalkan itu kan. Kalau kepala desa kan ini kadang-kadangnya bari jalan oke dicegat. Gitu. Apa sampingnya bikin gabung nanda tangan surat kematian gitu kan? Oh, Bang ke heula, lo ka desa ieu tanda tangan heula kan gitu. Tidak ada masalah gitu. Kan ya begitulah. Ya, kepala desa atau tugas di desa pelayanan. Ayeuna Pak ya tentang Karang Taruna Pak. Karang Taruna petir teh cerbapalah tanggapan anak kedah kumaha langkahna gitu. Jadi Karang Taruna desa petir teh jadi jang barudak murah. Itu khususnya jadi kudu maca teh heula wilayah. Maksud wilayah gitu. Jadi di desa petir itu punya kearifan yang khusus ciri khas. Gitu. Jadi kalau desa petir itu apa? Jadi di desa petir mah kudu ditonjolkeun lagi untuk sementara waktu teh agamis. Gitu. Iya. Jadi lamun arek ngarobah eta teh memang jeung hese. Iya. Nya lantaran kultur masyarakat. Gitu. Tak nyaka para pemuda lamun cek bahasa gaya nama kumaha. Jadi tahun kahareup mah desa teh maju jeung bener teh kumaha. Pemudanya teman ayeuna. Iya. Jadi nya disimkuring mah selaku kepala desa. Jadi Karang Taruna teh giat-giat lah. Itu maksud giat-giat teh jadi ya kerjasama. Keulaanan mah ya sedesa mah harus kompak. Gitu misal ya dalam hal yang baik-baik pengajian, olahraga, antara itulah harus ditonjolkan. Dan memang ya kalau berbicara kegiatan Karang Taruna gitu, kegiatan Karang Taruna jadi terus terang baik. Jadi ari kudu nama Karang Taruna teh nya itu jadi engke mah teu bisa Karang Taruna istilahnya melototin desa. Iya. Gitu naon sababna? Kapan Karang Taruna terbiasaan ke kepala desa. Iya. Jadi dina artian kumaha. Jadi lalu ieu mah beunang harus beritikad. Ya itu beritikad teh dina masalah jabatan wa kumaha. Gitu dan memang kamu di simpul pemimpinan itu pemuda teh hayang cek istilahna ada perubahan dari rumah kekompakan tapi dina hal-hal anu bener Ya. gitu. Nah sebabnya nya kalau melihat kan kalau di dalam bidang yang kurang etis mah gampang sekali. Gitu misal nongkrong membuat geng gitu lah gitu. Jadi saya harap Tak iwan lah. saya harap di desa petir kagak ada. Jadi pemuda petir kan ya. Iya. Gitu. Ya, ulah kumanya salah selama kieu Pak. Ya harus teh kitu laras Pak. Jika ayeuna ulah ieu mah produk Pasir Kago, ieu mah produk Sukarja tuh lah ya. Gitu Gitu. Nah, hiji lah. Ya gitu. Langsung ini rambutkeun gagahan. Iya sih nya. Teh zamane naon Pak? Ya lain teh zaman. Gitu ada saya kagak aya tabung mah jangan.
Di sini kumaha di desa disebut gagas desa. Iya. Ari kalau kasih jalan raya si Jepang Ponok panganan jadi ulah. Jadi ai jadi game apa lah gitu, udah jadi game mah gampang gitu, tapi kudu di lemur batu. Iya. Itulah di Serang. Jadi berdampak krono positif. Berarti iya genan acara itu positifnya banyak. Ya, Mudah-mudahan. alhamdulillah mudah-mudahan ya harus gak tuh bakumah kayak gitu jadi untuk pengalaman ya itu untuk pengalaman bagi generasi muda ya dalam jangka waktu ke depan itu bisa kan. Sekarang saya dipanggil lain kali ketua LPM Ya BPD terus tadi teh Babinsa soalnya teh Babinmas Kamtibnas ya Kamtibnas itu bisa tadi teh terus ya udah ngomong lah si Babinsa sama si Babin Kamtibnas itu. Menurut Bapak ya Pak, Ketua Karang Taruna Ayeuna semua. Jadi Ketua Karang Taruna Ayeuna teh rada jiper. Ada juga namanya. Iya. Rada jiper terus namanya. Jadi kudu di backupna ku sarerea. Sarerea banyak. Itu ulah nu diadu teh ketua hukum. Jadi isi retak banyak. Isi retak gitu Pak. Jadi kaharep gitu lah. Jeung cek istilahna ayeuna lamun Karang Taruna kumaha di desa gitu kamari geus nganggarkeun 3 juta ku abdi ditakeun 1 juta deui ka jadi obat. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah Pak Ketut. Aya siap. Kita dirobah lah saeutik dan memang hari Karang Taruna beunang nanti kawas MUI jadi dana nanti tina dana desa tina ADD lain dana desa. Oh ADD. Tina ADD kan kabupaten. Iya. Kita kabupaten gedenya kumaha jadi beban teh kan jujur wae gitu. Nyasotnya 400 juta berikut buruh habis sebagai kepala desa perangkat desa. Gitu, tapi setelah dikurangi berikut guru ngaji. Oh berikut guru ngaji. Itu memang jadi cek istilahnya anu tarina ku calon bupati guru ngaji rek dibere tunjangan tuluy RT RW rek ditaikeun. Esek teh disimpen teh dina teh jadi ari jang kesejahteraan istilah perangkat desa malah kurang. Iya. Gitu. Jadi di luar eta kakalah ogenan. Sedangkan anu elek eseken perangkat desanya. Nya gitu seperti itu. Dah pokoknya akan masyarakat mah cuma sebatas kieu nya ayeuna dipanggil rek istilahna bagian ka bagian. Itu kan ka desa cuma nanar-nanar. Rapi sakitu kitu nah. Sedangkan kan kepala desa mah SPJ. Rapi proposal awalna. Gitu tuh kada bisa tenak di Hong. Iya. Gitu. Jadi ya pada Arto Salib kayak jadi obrolan. Ya, yang itu lah seperti itu. Masih tentang pembinaan anak muda teh Pak. Tadi kan Bapak cariosnya. Aya tuh padina program kemarin Bapak pas Pilkades tentang pembinaan anak muda. Jadi abdi mah memang terus terang wae eta kurang ditonjolkeun. Iya. Gitu dengan alasan. Ya kan memang tadinya masyarakat biasanya. Iya. Jadi kupedah di lemurna masing-masing ge geus aya. Iya. Gitu. Jadi pengawasan geus aya, tatinggal gen beunang. Gitu. Jadi cek istilah mah lamun cek bahasa urang mah ngeprik di pamuda sewang-sewangan di eta tempat. Gitu. Jadi datang ke pengawasan. Berarti lamun aya kegiatan positif mah support Indonesia. Iya sih ya baik gitu. Jadi nya pokoknya namanya demi berenang cek istilahnya mah jadi kan kayak jadi jang kemajuan desa karup ya. Iya. Gitu jadi jang kemajuan desa karup ya. Gitu kan tadi disebutnya jadi tanggung jawab kemajuan desa teh terserah nah. Gitu terserah ka pemuda ini gitu. Gitu jadi nya simkuring gak enak dina umur 53 tahun. 53. Jadi kita yang merenang itu 10 tahun dari kaharep bagi sebagian sahabat. Kiana kalau ketua Karang Taruna disuruh nyalon kepala desa apa ya itu? Iya, disuruh sih dia kan tadi juga harus dari sendirilah. Nah, sababnya dia jadi membebani. Membebani apa ya? Itu terus terang wae gitu. Jadi nya pada simpulnya kayaknya tidak ada tekanan, tidak ada beban. Jadi istilahnya tim abdinya yang jadi naon, uang jadi RT yang jadi RT acam gitu. Istilahnya supaya nyada
simkuring ogenan kamu ayeuna jadi aturan lain di desa, tapi orang di desa mah kudu ngamalkeun aturan. Ya. Gitu, jadi kudu ngamalkeun aturan, menjalankan aturan anu sakumaha cek istilahna aya dina perbu perda. Ya. Gitu, jadi simkuring ogenan tak bisa kerja kembali di ke awal. Itu simkuring asalnya atau pernah hampir ganti perangkat desa, ganti RT, ganti RT. Berarti sesuai kebutuhan Ya, sesuai kebutuhan. Kebutuhan gitu. Kalau misalkan ada sektor yang kira-kiranya sudah harus diganti ya ganti gitu Pak. Berarti jadi kalau sekarang kan itu yang itunya juga kebetulan kan waktu dilantik jadi amanat Bapak Bupati. Itu jadi bagi kepala desa yang baru dilantik sekarang jangan bongkar pasang bangkat saya. Kecuali kecuali tadi itu jadi kecuali itu kan jadi melanggar aturan, melanggar hukum. Melanggar bisa diproses. Ya dan ya bisa mungkin kalau ya keadaan. Berarti kalau misalkan keinginan masyarakat. Ya. Kalau misalkan pergantian perangkat itu seperti apa prosedurnya? Jadi kalau pengangkatan memang desa. Oh iya. Proses desa. Ya. Kalau sudah ada langsung dilaporin aja. Tapi dalam pemberhentian harus mekanisme peraturan daerah. Lumayan sulit juga itu sulit. Jadi pengangkatan diminum apa? ya. Ya mah Pak, terakhir bagian kan sadayana biar semua tahu Bapak itu sebenarnya berasal dari mana? Pak, orang asli mana sih sebenarnya mau Banteng gitu? Tentu saja tidak semua orang tahu gitu Pak, biar tahu gitu semua orang. Jadi lamun berbicara asal gitu. Jadi berbicara asal kanggo simkuring di petir teh cuman karek sekali satu urunan satahap. Lamun di bapak Ya. gitu. Tapi lamun di emak mah justru aslina pangurang petirna. Oh, justru emak Gitu. Jadi asli pangurang petirna mah nya mah eta pisan. Ya. Nya mata kalau dilihat ya dari struktur atau dari nasab keturunan, jadi yang ada di desa Petir itu keluarga besarnya itu Haji Yusuf. Ya. Gitu. Jadi kalau ngumpul ayeuna keturunan Haji Yusuf jika na 4100 teh keturunan Haji Yusuf kabeh. 4100 orang. Masyarakat desa Petir 4100. Lamun ayeuna keturunan Haji Yusuf teu kaluar desa. Iya. Jika keturunan Haji Yusuf Semuanya keturunan Haji Yusuf berarti Bang. gitu. Ya kan kalau di Sukaharja RW hiji, Ya. RT hiji di RW 2 aja. Grup Pak Ucen, Ya. itu loba keluarga. Gitu. Terus ada bibi Abdi, Ya. itu Totong. Ya. Ya, terus lamun di mah ya urang desa kabeh. Iya, lulus. Gitu, tuh urang usul paku gitu. Jadi Ya berarti Bapak mah tuh kemarin pilkada sekeluarga we tuh. ya kemungkinan Ya gitu. kan? Ya Keluarga, kemungkinan we, gitu gak bisa dihitung gitu. Jadi itulah. Ya kan ini mah jadi bercerita tentang masalah keluarga jadi. Berarti Bapak mah asli pisan Petir. Jadi di awal merdeka oke di mimiti desa Petirnya. Ya. Kepala desa itu keluarga dari Haji Iya, Yusuf. Yusuf. Gitu jadi gitu. Ya, terakhir urang lah Pak. Jadi kalau gitu jadi mungkin kalau ada juga cuman penyelang. Iya. Ya setelah saya amati gitu. Iya, penyelang. Jadi penyelang dan memang kan ada di keluarga naon terbarang wajar. Iya. Gitu. Tapi kebanyakan sejak dari awal. Iya Pak. Naon pendidikan SD, SMP di mana gitu Pak? Pendidikan malah di KSM.
SMP, SD di mana Bang? MI Cibunyi. MI Cibunyi. MI Cibunyi. Terus Kita SMP Barek balik ke SMA nih? ada SMA di Kawali. SMA di Kawali? SMA di Kawali. SMA Hiji Kawali, SMK apa Pak? SMA. SMA Hiji Kawali. Belum SMA, saya SMA Negeri Ciamis, saya SMA Negeri Bandung. SMA Negeri Kawali berarti. Jadi berbanyak ya daftar. Berarti Bapak mah kami mau santri muridnya? Ya murid cicing di pesantren gitu, lain ngaji. Oh ngaji. Yang pada pasokan dengan ngaji. Ya. Gitu. Jadi ya saat itu kan benar gitu. Itu tetapnya simpangan. Dan memangnya lamun secara jujur mah lamun gaul karena di pesantren daripada di sekolah. Gitu. Tetapnya kamu abdi cek istilah namanya dina menghadapi istilahna masyarakat ketika gitu anu jadi masalah kumaha lamun babaturan mah masantren ti mimiti Cirebon nya harita urang Indramayu ge aya kalau orang Majalengka kalau ti Ciamis deui ka panaran di mana aja di Tasik aja gitu. Jadi kultur zaman teh beda-beda gitu watakna teh gitu. Jadi ai saukur di desa petir mah misalnya bisa orang petir ukur iya Bapak gitu. Jadi itu pati cek istilahnya itu pati pasar gaulna rumahan gitu. Beda yang di pasarnya kadang-kadang ya di pasarnya kan bener-bener mantan lewat bener itu tadi kok lalu Kalau tukang narkoba ada ngalaman gitu gaul yang cek istilahnya geus ini udah residivis ada residivis kelas kakak. Berarti di pasaran mah sobrang kan? Iya, kan tadi kayak itu cek istilah bener. Model cek istilah masalah sih dari di Jakarta. Ayah, saya mencoba. Oke, Anton Medan. Anton Medan ya. Anton Medan. Oke, makanya dia ngomong dulu. Anton Medan harus tahu. Jadi gitu, ibaratnya gitu. Jadi ya kebanyakan, ya memang ya kebanyakan sih turunan tadi nih pesantren itu kan ada, itu pasti ada lah ya pesantren itu yang bermasalah kan kalau. Berarti dari dulu ya Pak ya, berarti kalau dari dulu itu di Runut itu pesantren itu tempat rehabilitasi paling bagus berarti ya? Ya memang gitu, kalau mau gitu, kalau mau di Runa juga, gitu kan kalau yang dihususkan gitu kan ya seperti di Naba. Iya. Gitu kan itu cuma rehabilitasi sebentar sebenarnya. Itu lantaran seolah-olah tadinya juga dipaksa. Kan orang tuh nadinya sina anu nya. Gitu model ka pesantren anu model satya gitu bahkan manehna nya ningali lah di sorangan gitu tapi aya kawawan anu mantap gitu. Nepi ka cek istilahna mah sobat di pesantren puasa tahu. Aing mah di samping aja kan puasa itu masa harus kamu gitu jadi ya apa jadi ada makin kesadaran Berarti masa muda Pak Haji Obang teh di pabrik atau terus sejarah masih beli ya? di Cibunyi mataknya lamun lain si paraga lamun kami nyalon bentuk negara itu pasti menang Iya nah ayah iya yang gitu. Jangan aja di pegawai namanya. Ayo lagi sebenarnya ini ya. Dadak nama ya, dadak gitu. Dari kita senang. Dah gitu, tapi pusaka negara kayak gini hari ini abdi gitu. Jadi sabulan lawon mah dulu unggul. Nah, tuh kan. Gitu. Ini keluarga dewa iling kan dewa. Berarti udah memang gitu iya. Keluarga dewa iling. Dulu abdi pang ini abdi pang dia dah. Maka belum dilawon bagi ikut akan. Sudah memang Berarti kamari teh salasna kudu nama si calon-calon anu pesaing teh kudu nu terus prediksi keluarga lagi wah gitu kan. Ada kawanan gitu. Kan murid itu cari nasib, cari untung, misalnya gitu kan. Itu sebenarnya mah cari untung lain cari menangnya. Cari menang iya cari itu untung tuh orang, untung orang kan. Aya nasibna tuh. Iya gitu, itu kalau cek agama mah nasib. Ya kalau lain mah aya tuh kurang faktor keberuntungannya. Ya, dah gitu. Namanya salah semua kan mau pencalonan teh gambling lah gitu. Nah, ya gitu biasa. Orang jual visi dan visi berenang sok kayak mari riset kajian berenang gitu lah.
nya pokoknya mah ai di tingkat desa mah gitu ya siapa yang berada di sesaat itu mah gitu model gitu. Oh, model istilahnya kamu cek kenal nih petirnya foto ya kami. Tapi ngomong calon mantan pada itu mata kan dia masih patut dengan kepala desa gampang konfirmasi ya gampang konfirmasi ulah tinggal ngomong itu tanya ke gerakan bogana gitu amin jelas panggil ke kudu tambahin jika kamu tambahin cekap beneran Pak segitu aja lah mohon ya mohon iya bapak beliau turun pisan terus kayak yang harus dukung barudak gitu kayak kikiran kayak gitu kan ya soklah jadi harapan nabi yang pemuda karib sing semakin dewasa gitu insyaallah dah namun abdi cek istilah panjang umur sehat insyaallah karena taruna kumaha gitu mual yang duit teh jangan di desa gitu dan memang untuk sementara waktu ini abdi bergerakna kumaha carana ka desa nginang duit nya gitu anu saliantir dina dana desa anu sok sampeyan nanti terus terang bae gitu lantarannya ari di desa mah kitu bisi cek perangkat sing kuan ge ya iya gitu da mah bola bukannya di kamari gitu kerja di masyarakat jadi abdi mah sok sering mengkritisi ka desa teh gitu ka kepala desa kepala dating gitu lantaran bisa aya ngokoyokan kepala desa ge datang nanti anggaran mah arek datang ieu gitu ngan kepala desa kudu neneangan anggaran tina salian teh eta ulah hayang disebut bade ka mana Pak Kubu lah ya gitu jadi sederhana Pak hatur nuhun pisan ya kita tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir kreatif.